Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan kepada kita semua untuk masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada dua nikmat yang sering kali dilalaikan oleh umat, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Saat ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan mulia dengan segala menu dan penghargaan yang luar biasa yang berbeda dengan bulan-bulan lain. Pada bulan ini kita diwajibkan untuk berpuasa agar meraih takwa, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hikmah di balik puasa Ramadan bisa memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa dengan meningkatnya berbagai macam bahan kimia baik untuk kesehatan dan menurunkan bahan-bahan yang kurang baik yang biasanya ditemukan pada kondisi-kondisi sakit atau berpenyakit. Kondisi puasa dapat menurunkan penanda inflamasi atau peradangan seperti TNF-alfa, istilah ilmiahnya ya, TNF-alfa, interleukin 1, interferon gamma, dan lain-lain. Menekan stres oksidatif, di mana kita kenal bahwa pada kondisi sakit, pada kondisi stres, ini radikal bebas di dalam tubuh kita ini luar biasa tinggi. Nah, pada kondisi puasa ini semua diturunkan, serta memperbaiki keseimbangan hormonal. Pada kondisi obes misalnya atau kegemukan, dengan berpuasa ini akan bisa menurunkan indeks massa tubuh, persentase lemak, serta lingkar perut dan pengaturan hormon leptin yang lebih baik. Pada kondisi diabetes atau penyakit gula, ini kadar gula bisa diturunkan, kemudian sensitivitas insulin, mungkin bagi sebagian yang belum mengenal insulin, mengingatkan kembali bahwa insulin adalah suatu bahan yang berfungsi untuk membantu sel tubuh kita untuk mengambil gula dari darah kita. Nah, pada kondisi diabetes, sensitivitas insulin ini mengalami penurunan. Nah, dengan kondisi puasa, ternyata sensitivitas insulin bisa kembali ditingkatkan, serta produksi insulin juga bisa ditingkatkan dengan memperbaiki sel-sel produksi insulin, yaitu pada sel-sel beta pankreas. Kemudian pada organ syaraf dan otak, terjadi peningkatan autofagi. Autofagi itu adalah pembersihan pada bahan-bahan yang tidak lagi dibutuhkan atau bahkan mengganggu. Jika tidak dieliminir, maka ini bisa menyebabkan stroke, dan ini bisa diturunkan karena peningkatan autofagi pada sel otak kita. Kemudian juga ditingkatkan suatu mediator yang disebut sebagai brain derived neurotrophic factor, suatu bahan yang berfungsi untuk melindungi otak, di mana pada berbagai macam kejadian penyakit neurodegeneratif misalnya Alzheimer, kemudian Parkinson, Huntington, ataupun kepikunan, demensia, itu juga kadar BDNF-nya menurun. Nah, dengan puasa, ternyata BDNF ini bisa ditingkatkan. Kemudian untuk jantung dan pembuluh darah, ini pada kondisi puasa, lemak-lemak jahat seperti
HDL, trigliserid ini diturunkan. Dan sebaliknya, lemak-lemak yang baik seperti HDL, kemudian apoprotein 1 ini ditingkatkan. Kemudian adrenalin juga diturunkan untuk menurunkan tekanan darah, sehingga diharapkan dapat melindungi jantung dan pembuluh darah kita. Di sisi lain, puasa juga ternyata meningkatkan VEGF atau vascular endothelial growth factor, suatu bahan yang bisa meningkatkan reproduksi dari sel-sel endotel, suatu sel yang ada di bagian paling dalam pembuluh darah kita yang memiliki banyak sekali fungsi perbaikan untuk antiplatelet, menghindari aterosklerosis, untuk menurunkan tekanan darah. Ini juga ternyata meningkat dengan berpuasa. Bagaimana dengan paru dan lambung? Ternyata dengan berpuasa terjadi detoksifikasi berbagai macam hasil metabolit yang ada di dalam tubuh kita, karena paru dan lambung kita diistirahatkan. Kemudian pada ginjal juga terjadi sistem pengaturan hormonal seperti hormon renin-angiotensin yang mengatur tekanan darah kita. Berpuasa juga ternyata bisa menurunkan terjadinya penyakit kanker. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah antara lain fungsi berpuasa untuk meningkatkan kesehatan kita. Di sisi lain, Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang baik ketika memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mohon bisa mengatur menu berbuka. Karena saat berbuka, itu bukan sebagai ajang balas dendam atau ajang mumpung. Sehingga segala rupa yang ada di meja kita konsumsi sebagai imbalan atau balasan puasa yang sudah kita kerjakan. Jika ini terjadi, mungkin akan bisa menurunkan manfaat-manfaat puasa yang seperti tadi sudah kita bahas. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita di bulan ini, serta mendapatkan kesehatan paripurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.